Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Cyber Muhammadiyah di mata kuliah Keamanan Cyber Chapter 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya troubleshooting di Microsoft Windows. Nah, pada kesempatan ini juga kita akan belajar tentang 6 hal dasar yang dapat kita manfaatkan ketika kita berusaha mencari tahu atau memecahkan masalah di Microsoft Windows, terutama tentang keamanan cyber ya. Sini ada namanya Rally, PSR, Petsping, MTR, sys internal sama God mode ya. Nah, kita mulai dari Rally. Apa sih Rally itu? Ternyata Rally itu lengkapnya adalah View Reliability History. Nah, ini merupakan bawaan dari Windows ya. Cuman sedikit orang yang tahu. Karena alat ini mengizinkan kita melihat stabilitas mesin dalam garis waktu. Contohnya seperti apa Pak? Reliability Monitor akan membuat grafik untuk Anda tentang peristiwa penting, kegagalan aplikasi dan Windows. Nah, misalnya bisa dilihat ya contoh gambarnya seperti ini. Nah, di sini adalah log ya. Jadi dilihat nih, kalau ada trouble biasanya ada tanda seperti ini warning, kemudian ini information. Nah, bisa dilihat nih pada tanda X seperti ini ya, diberitahu keterangan kegagalan aplikasi, kegagalan sistem operasi seperti itu. Ini adalah warning, ini adalah information. Nah, jadi kalau ada misalnya ada malware nanti bakalan kelihatan nih di garis yang di sini seperti itu. Kemudian next ada istilahnya PSR. PSR itu apa sih? Problem Steps Recorder. Nah, ini sebenarnya hampir sama kayak kita rekam layar ya. Cuman outputnya itu nanti adalah per step. Nah, ini dari recording layar, terus dia bisa dilihat step-step apa saja yang dibuka oleh si user. Hanya saja PSR ini, tools ini tuh terbatas untuk 25 tangkapan layar. Jadi kalau lebih dari 25 tangkapan layar dia nggak bisa seperti itu. Fungsinya apa sih? Fungsinya misalnya salah satu klien kita atau end user kita tuh karena dia error gitu komputernya, dan kemudian kita tidak perlu repot menggunakan tim viewer untuk melihat apa yang sedang terjadi di komputer dia. Jadi end user itu bisa kita perintahkan untuk menjalankan tools PSR ini untuk menunjukkan hal mana sih yang error di komputernya atau adanya anomali dari cyber attack di komputer atau di browsernya seperti itu. Kemudian next ada Petsping. Nah, Petsping ini adalah kombinasi mesin yang menggabungkan fungsi ping dan tracer. Nah, fungsi ping dan tracer sudah saya bahas di modul sebelumnya. Jadi bisa dibaca lagi apa itu ping dan tracer. Nah, bedanya Petsping dengan ping biasa itu adalah dia setiap node-nya itu diping sebagai hasil dari suatu perintah, sehingga detail jalur antara dua host dan statistik lokasi gema untuk setiap node ditampilkan. Nah, contohnya seperti apa? Nah, seperti ini nih. Jadi ini dari laptop saya, kemudian ke default gateway saya di router WiFi, kemudian lompat ke jaringan publik atau IP publik ini, kemudian di publik lagi, kemudian dilihatlah statistiknya seperti apa. Ini saya mencoba ping ke DNS-nya Google yaitu 8888. Maksudnya IP Google ya. Seperti itu. Jadi Petsping itu akan ngeping di sini, terus ping di sini, dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, di sini bisa dibaca ya bagaimana sih prinsip kerja di Petsping itu. Pertama-tama dia melakukan tracer ke tujuan, dia nentuin tuh penjajakan. Nah, kemudian kedua dia menggunakan salah satu ini protokol jaringan itu ICMP ya, untuk ping setiap hop itu 100 kali. Nah, ini digunakan untuk memverifikasi latensi antara host sumber dan tujuannya begitu.
Kemudian kita next di alat selanjutnya ada namanya MTR. MTR ini kepanjangannya adalah Mile Trace Route. Nah, di sini disebutkan bahwa ini adalah alat lainnya ya, selain ping tadi, yang menggabungkan banyak alat menjadi satu. Yaitu istilahnya ada namanya WinMTR, adalah sebuah aplikasi Windows yang menggabungkan perintah tracer dan ping. Ini sama saja seperti yang di atas, hanya saja dalam bentuk aplikasi. Nah, aplikasinya kira-kira seperti ini dan dia lebih lengkap. Kenapa lebih lengkap? Karena dia menunjukkan misalnya satu IP itu punya nama DNS, ya dia tunjukkan ini DNS-nya ini namanya gitu. Ada juga yang tidak seperti ini. Ini pure IP aja gitu. Ini IP aja isinya, nggak ada DNS-nya. Nah, sampai akhirnya sampai di DNS Google. Kelebihannya apa? Kalau di sini mungkin tertata gitu, kelihatan sampai di tujuan. Nah, sedangkan kalau di ping ini dia putus. Kenapa dia putus? Ya karena responnya lama seperti itu. Makanya salah satu solusinya kita bisa pakai WinMTR ini ya. Kemudian yang selanjutnya ada istilahnya sysinternals. Panjangannya adalah sysinternals suite. Ya adalah seperangkat alat yang berguna dan efisien untuk mengkonfigurasi, mengoptimalkan, menguji, mengidentifikasi, dan memecahan masalah di sistem operasi Windows. Nah, program ini menyediakan alat yang berguna dalam koleksinya untuk hampir semua subjek dan masalah di Windows. Nah, ini kira-kira hampir sama dengan yang namanya Task Manager ya. Hanya saja menjadi perbedaan di sini adalah teman-teman bisa mengecek bahwa setiap aplikasi yang berformat executable ya seperti .exe gini ya, kita lihat dia berjalan di PID berapa di komputer kita. Kemudian kita bisa lihat ini nih sebenarnya program yang sedang berjalan ini apa gitu, kita pengen tahu gitu. Dan di sini dia bisa menunjukkan description-nya gitu. Oh, aplikasi ini ternyata lagi menjalankan ini search and Cortana application misalnya seperti itu. Dan teman-teman bisa lihat mana sih kira-kira yang mencurigakan dan bisa dicek seperti itu. Dia mengambil kemampuan CPU berapa seperti itu. Terus working set-nya. Kemudian bisa dilihat juga PID-nya jalannya apa seperti itu. Nah, ini untuk mengeksplor ya sistem internal di Windows kita. Kemudian ada lagi nih wawasan tentang tools atau aplikasi yang berada pada sistem operasi Windows yang bermanfaat dalam keamanan cyber di komputer pribadi atau perusahaan. Pertama, teman-teman harus waspada dan kalau ada yang namanya autoruns.exe ya, karena itu adalah malware yang berbahaya dan menyerang folder startup. Nah, kemudian ada istilahnya PS Logged On. Nah, ini untuk menemukan pengguna yang masuk ke sistem. Nah, ini dia untuk mengetahui gitu user dan mencari. Biasa umumnya ya alat ini tuh fungsinya adalah melakukan investigasi atau mencari bukti digital atas kerentanan sistem yang dilakukan oleh faktor human error. Nah, kemudian ada SDLED. Nah, ini ya berfungsi untuk misalnya ada seorang hacker yang ingin menghapus jejaknya di komputer atau yang melakukan sabotase di komputer perusahaan. Jadi dengan menginstal program yang namanya SDLED ini, mau udah dihapus secara permanen pun tetap bisa dipulihkan file yang sudah dihapus. Kemudian ada PSExe yang itu telnet ya, merupakan alat untuk menjalankan suatu program sistem jarak jauh. Ini seperti Tor seperti itu. Seperti jaringan Tor ya, atau jaringan ya khusus lah gitu. Yang mana kita bisa melakukan remote access. Terus ada namanya Not My Fault. Ini adalah yang berguna saat mengelola server dan server tersebut tidak berjalan semestinya atau Anda melihat kesalahan, kehabisan sumber daya atau berjalan sangat lambat. Nah, ini alat yang bisa kita gunakan. Misalnya kita sebagai seorang administrator jaringan. Kemudian terakhir ada The Legendary God Mode. Ini adalah suatu tools ya. Sebenarnya tools seperti control panel, hanya saja ini berfungsi untuk memberikanmu akses ke semua kontrol sistem operasi panel dalam satu folder. Ini sudah saya coba, caranya gampang. Anda tinggal buat folder di
mana aja ya, salah satu itu mungkin di tampilan desktop Anda, kemudian klik kanan terus di dalam name-nya Anda langsung aja kopikan ini sampai di sini ya, kemudian di enter. Nanti Anda akan lihat bagaimana kita membuat suatu sistem God mode ya. Ini cuma God mode ini sebenarnya cuma semacam nama bahwa dengan kita membuat folder God mode ini, kita bisa melihat dan mengontrol semua source control system dalam sistem operasi kita. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Bila bisa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.